Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, hari ini adalah lebaran yang ketiga. Jadi kita pun sudah memulai puasa satu Syawal ya. Ini satu Syawal untuk saya. 6 hari ke depan. Kebenaran sempat kemarin dibawa ke rumah sakit karena kecapean ya, disuntik dan diberi obat. Nah, berhutang 1 hari. Insya Allah di Syawal saya ini 7 hari. Ya kalau perlu dibikin 10 hari lah. Biar sedikit agak agak mantap. Karena bagi kita puasa itu kan sebuah naluriah ya. Sejatinya kan kita tidak makan, tidak minum. Kita pun juga tidak zohir, tapi kita batin. Hanya kadang-kadang kita lupa saja kalau kita ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang batin, bukan yang zohir. Yang zohir ini kan casingnya doang ini, kendaraannya saja. Nah, ini yang sering kita lupa. Oke, saudaraku. Nah, pagi hari ini ada suatu hal yang menarik. Dan saya berbahagia gitu ya. Adanya perhatian saudara-saudara saya dengan apa yang saya posting di Facebook. Nah, itu. Jadi saya memposting lagu Harapanku dari album Kus Plus. Dengan waktu itu saya main drum. Main drum ya. Ya adalah bisa-bisa dikit lah gitu nah kan. Nah, tuh masuk telepon. Ya, karena mereka sayang kepada saya. Dia tanya kepada saya itu Pak Abu Fikri itu gimana itu kok nyanyi melulu? Nah, itu. Coba lantunkanlah ayat Quran ke atau apa. Jadi saya jawab Al-Quran itu sebenarnya bukan lantunan. Tetapi dialah bacaan yang untuk direnungkan. Diambil intisarinya dan diamalkan dan disampaikan kepada orang banyak. Dan kalau kita mau jujur, seketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada irama. Dia berbunyi dalam bentuk suara lonceng, suara lebah, suara gaul, bahkan ada yang tidak bersuara. Nah, makanya Imam Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih kok kamu bisa menjadikan wahyu itu seperti suara, kata, bahasa, seperti bahasa kita orang Arab? Ya Rasulullah diam saja, tidak jawab. Kenapa? Nabi yakin Ali bisa memahaminya. Nah itu. Jadi kalau kita mau jujur lagi, di zaman Nabi Muhammad itu huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada titiknya juga. Antara ba, ta, sa itu tidak bisa kita bedakan. Sin dan shin tidak bisa kita bedakan. To dan zo tidak bisa kita bedakan. Kan titiknya nggak ada. Jadi apa yang terjadi di akhir zaman ini semuanya adalah budaya, kebaikan, dan benar, tidak ada salahnya. Nah, akan salah jika dipersoalkan. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu? Itu akan salah jadinya. Jadi kita harus kembali kepada hakikatnya itu. Bahwa wahyu Allah itu yang disampaikan melalui Jibril itu dah bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk isyarat, lonceng, lebah, gaung, dan ada yang tidak pakai suara. Bahkan ada yang hasil cerita antara Jibril dengan Muhammad. Seperti Al-Qadri. Nah, surah Al-Qadri itu hasil diskusi Nabi Muhammad dengan Jibril tentang inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan dia itu pada posisi si gelap itu berkuasa. Nah, itu diceritakan oleh Jibril. Nah, yang itu kan sudah saya buat videonya. Nah, jadi yang si gelap itu berkuasa itu ya itu tadi. Sifat pantang kelintasan, pantang kerenan, pantang kurang, pantang kalah. Itu si gelap menjadikan kita itu tidak bisa melihat kebenaran dan kesalahan. Ya, tidak bisa kita lihat. Makanya kita selalu salah.
Itu kisah yang diceritakan oleh Jibril kepada Muhammad yang dijadikan bagian daripada wahyu Tuhan. Begitu saudaraku. Ya. Nah, kembali kepada masalah suara, kata dan laku dalam bentuk nyanyian dan lagu-lagu serta gerak. Itu kalau kita mau jujur. Seperti saudaraku lihat saya sedang main drum. Saya menyanyikan lagu Harapanku, album dari Kes Plus. Yang saudaraku lihat itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada itu. Ya. Kita itu adalah ruh, itu berada di dalam ketiadaan. Karena tubuh itu sejatinya tidak ada. Dan ini kan sudah kita lihat. Kita kan punya anak semua nih. Nah, waktu kita baru menikah, kan tidak ada itu tubuh badan jasad anak kita. Kan tidak ada. Nanti akan berakhir ketiadaan juga. Dia masuk ke tanah, kemudian hilang, lenyap. Itulah ketiadaan. Nah, kita berada di dalam ketiadaan. Tuh. Kemudian kita bersuara, kita berkata, kita berbuat. Kita mendengar, kita melihat, mencium, berpikir, merasa. Kita kira itu kita juga. Padahal Allah sudah pernah berfirman pada surat Sajadah ayat 9. Perhatikan itu baik-baik. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sudah terjadi batang tubuh itu dalam kandungan makmu, maka kesempurnakan ianya dengan cara aku tiupkan roh ke dalamnya. Sebenarnya bukan aku tiupkan, aku sempurnakan tubuh itu dengan adanya ruh padanya. Nah, ruh inilah yang mendengar, yang melihat, yang merasa, yang berpikir, yang bersuara berkata di tubuh kita. Nah, ternyata ruh itu adalah ruhku, kata Allah. Dia tidak mengatakan kita. Ya kan? Nah, jadi ruhku itu siapa? Ya akulah dianya. Akulah dia. Kata siapa? Kata Allah. Nah, lalu mana kami? Mana saya? Mana kita? Tanya kepada Allah. Kamu tidak ada. Maka la ilaha illallah itu. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan di alam semesta itu. Kalau ada itu aku, kata Allah. Aku. Nah, cuman kan kita lupa. Gitu. Lupa karena kebiasaan ada. Lupa karena kita merasa keberadaan itu sendiri. Padahal bukan. Kita hanya bayang-bayang. Bayang-bayang pada keberadaan Allah dan Rasulnya. Itu. Maka termasuk suara, kata, dan perbuatan dalam bentuk nyanyian dan macam-macam. Jangan tertipulah kita. Itu adalah suara, kata, dan nyanyiannya Tuhan loh. Cuman disalurkan semua itu dalam bentuk perwujudan diri kita, tubuh kita, jasad kita. Coba kita perhatikan, seketika saya menyanyikan lagu Harapanku, itu kan karyanya Kus Plus. Sebelum itu pernah Kus Plus itu merasakan lagu itu belum ada pada mereka. Belum ada. Nah, kok tiba-tiba ada? Karena mereka mencari. Maka dapatlah inspirasi, masukan dari Allah dan Rasul. Nah, mulai mereka mengolah. Mulai diolah kalimatnya, ya, kata-katanya, musiknya, aransemennya, macam-macam itu. Dan itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diolah kalau bukan izinnya Allah. Kalau tidak cocok menurut Allah, tidak ketemu seperti yang kita ketahui itu, saudaraku. Nah, maka kalau kita pengen jujur ya, musik dan lagu itu tidak ada masalah sebenarnya. Coba perhatikan. Kita satu hari satu malam tuh ngomong berapa kata. Ribuan kata. Bahkan puluh ribuan kata. Tanpa aturan. Cuman bertema. Tema sarapan ngomong. Tema mau keluar ngomong. Tema bekerja ngomong. Sangat banyak. Itu. Nah, itu tidak kita persoalkan. Tidak kita cari hukumnya itu. Itu. Sementara lagu itu hanya beberapa kata, beberapa bab, beberapa bait. Dan diulang-ulang. Sangat singkat. Tiba-tiba kita katakan haram.
berdosa mengatakannya. Kan begitu maksudnya itu. Itu. Lalu dosanya di mana? Kalau kita bercerita, bersuara, berkata tentang kehidupan kita sebagai manusia, kita menyatakan rasa kita sebagaimana lagu Kus Plus itu, dikaulah, kan gitu. Dia menceritakan calon pasangan hidupnya tapi gagal, kan begitu. Pergi gitu. Nah, dia cerita itu. Nah, aku berharap dia kembali, tapi tidak akan mungkin kembali. Nah, akan dapat gantikah aku? Itu intinya cerita itu. Lah biasalah ngomong-ngomong kayak gitu. Bahkan kita hari-hari kita lebih banyak dari itu ngomong, tidak pernah kita hukum. Kan gitu. Oh, tapi kan ada musiknya Pak Abu Fikri. Musik itu kan suara alam. Ya, perhatikan itu suara alam. Suara alamnya digabung-gabung oleh para ahli sehingga menjadi aransemen. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana suara alam itu, lihat musik tradisional seperti angklung, ya, angklung, gamelan, banyak. Itu suara benda semua itu. Bahkan bass itu gong. Itu hanya saja dimodernisasi oleh orang-orang ahli di akhir zaman. Dibuatlah gitarnya, bassnya, sulingnya, trompetnya, keyboardnya. Lalu di mana kelirunya? Nah, kita selalu menyalah-nyalahkan orang, mengharam-haramkan. Nah, yang saya khawatirkan memang dalam diri kita itu tidak ada jiwa seni. Seni itu keindahan, saudaraku. Keindahan itu milik Allah, ada di kita karena kita daripada Dia. Kita adalah bagiannya Dia loh. Itu ya silakan saja. Dikatakan pula kita tidak mengundangkan Quran. Itu kan jelas bahasanya itu. Apa yang saya ceramahkan tiap hari itu kan itu intisari pembacaan kitab Quran itu. Sejatinya bukan untuk disenandungkan, bukan untuk dilakukan, itu sejatinya. Kan itu saya katakan tadi, bahwasanya kitab Quran itu seketika pertama kali turun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu kan tidak ada suaranya. Kalau ada seperti geberincing air, suara lebah, suara gaung. Nah, itu bagaimana itu Nabi Muhammad memindahkan dia menjadi suara kata dan bahasa manusia, itu bahasa Arab waktu itu. Itu. Bahkan sebagian pada wahyu itu adalah kisah dialognya Nabi Muhammad dengan Jibril yang dituangkan dalam bentuk wahyu juga. Nah, itu. Jadi tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada irama di situ. Nah, untuk memperindah boleh Kak? Boleh-boleh saja. Dibaca apa boleh buat, itulah harapan kita dibaca. Tapi yang lebih penting lagi dicari paham dan maknanya. Untuk kita amalkan. Karena kitab Quran itu kan keterangan. Menerangkan benda yang satu dalam dada kita. Bagaimana cara memakainya ini. Merealisasikan. Mewujudkan dalam bentuk suara kata dan perbuatan kita di alam semesta. Itu sejatinya. Nah, makanya saya katakan bahwa saya tidak mempedulikan kata-kata orang. Oh, ini haram, ini haram. Haram itu artinya berdosa kalau kita lakukan. Berdosa. Berpahala kalau kita tinggalkan. Lalu kalau kita menyanyi dengan suara kita, kata kita, dalam bahasa manusia, dalam berbagai macam keadaannya, dosanya di mana? Itu. Sementara kita lupa, satu hari itu kita berbicara, bersuara, berkata puluhan ribu kata. Dengan berbagai macam tema. Kenapa tidak dihukum itu? Itu. Benar suara musik, suara alam loh. Suara alam semua itu. Kalau ingin tahu ya itu yang saya katakan tadi. Lihat gamelan, lihat angklung. Budaya di daerah kita banyak loh. Dari Nusantara ini paling banyak. Kalau di Sumatera Barat ada namanya talempong. Ada serunai. Ada tambur. Itu. Di Jawa Barat juga begitu. Jawa Tengah. Bahkan Sulawesi, Kalimantan, semua kita punya budaya seni. Seni itu keindahan, cerminan daripada kebahagiaan diri, mengekspresikan dia. Tentang apa? Tentang kebahagiaan. Itu, nggak ada yang ganggu orang itu. Kalau orang mendengar itu sebenci-benci orang dengan musik, dia harus jujur ya, dia senang. Dia harus jujur, dia senang. Tapi kalau dia tidak jujur, wah nggak boleh, aku nggak boleh mendengar itu. Haram. Ya silakan saja. Anda ada dilarang. Kita mengharapkan tidak ada dilarang, itu silakan. Untuk Anda tidak mau dengar, tidak apa-apa juga.
Kita juga kan tidak membutuhkan orang, oh kamu harus dengar ya nyanyian saya, enggak juga. Begitu juga kesenian saudara kita, kesenian Aceh, Sumatera Utara, Padang, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua juga punya kesenian. Bahkan orang pedalaman pun punya kesenian. Nah itu. Jadi ya kita jangan cepat-cepat lah. Dan kita jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang kebiasaan kita lihat. Kebiasaan kita dengar. Sejatinya itu tidak ada. Nah, makanya saya katakan sejatinya kita ini berada di dalam ketiadaan. Apa itu ketiadaan? Tubuh kita ini tidak ada. Kita lihat anak kita dulu kan tidak ada. Akhirnya ada. Nanti kan kembali tidak ada. Tapi sekarang ada Pak Abu Fikri. Ada menurut kita. Tapi menurut ahli pikir yang memahami paham dan makna, tidak ada juga. Tidak ada. Nah, dia itu ada karena ada ruh. Sebenarnya kita lihat ruhnya, bukan dianya. Bukan tubuh itu. Jadi suara, kata, gerak itu ruh, geraknya ruh itu. Suaranya ruh, katanya ruh, bukan kata tubuh, bukan suara tubuh. Tidak ada. Tubuh tidak punya suara. Tubuh tidak punya kata. Tubuh tidak punya gerak. Yang ada cuma ruh. Nah, itu makanya saya katakan tubuh ini adalah bayang-bayang ruh. Ruh itulah bayang-bayangan Tuhan. Sejatinya kita ini adalah bayang-bayangan Tuhan loh. Nah itu. Maka dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi aku yang melempar, kata Allah. Jadi pada waktu itu Allah mengklaim kita adalah diri dia. Yang penting kita jangan mengklaim dia. Atau dia kita klaim kita, tidak boleh. Biarkan Allah mengatakan diri kita lah dia. Dan jangan pula kita katakan Allah itu kita, tidak boleh. Kan itu saja persoalan. Jadi kembali kepada kritik saudaraku tadi, ya terima kasih lah, itu tanda cinta kasih Anda kepada saya. Nah, itu keterangannya itu seperti itu. Suara kata gerak yang kita lakukan sejatinya lah suara kata gerak ruh daripada Tuhan. Tidak ada suara kata itu kecuali suara kata Tuhan. Kita hanya bayang-bayangnya saja. Nah, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau bukannya dikehendaki. Ingat saudaraku, tidak akan bisa. Tapi kenapa kita bisa lakukan? Ya karena itu yang dikehendakinya. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan. Karena hidup ini tidak akan lepas dari skenarionya dia. Tatanannya dia, kehendaknya dia. Maka terjadilah kehidupan ini dengan semua kisah dan sejarahnya. Gitu. Jadi itu saudaraku ya. Semoga kita ya bisa berpikir ke dalam diri, bernuansa kepada Rasul dan Tuhan. Berharap kita itu hilang kebencian, iri dengki kepada manusia lain atas kebahagiaan yang mereka miliki. Kan itu tulisan saya tuh. Saya walaupun menampilkan lagu pasti tulisannya ceramah. Karena ya kita dizohirkan oleh Tuhan itu berperan sebagai penceramah. Resikonya berat. Kalau kita ngomong ngajak orang sholat, kita tidak sholat, apa resikonya? Cemoohan. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita ditata, diarahkan seperti apa yang kita katakan. Kalau tidak tuh ya munafik kita. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan kata tapi dia boro-boro tidak mengamalkan. Dengan katanya dia tidak tahu gitu. Nah, banyak. Makanya Allah katakan wala takfu malai salaka bi ilmu ina sam'a wal basar fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu jangan berkatakan kata yang kamu tidak ngerti dengan kata-katamu itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya Tuhan. Kapan Tuhan nanya? Ya hari ini. Makanya kita harus siap-siap dengan suara kata kita. Kalau kita tidak paham, tidak usah kita ngomong. Nanti kita ditanya Tuhan melalui orang gitu. Nah, akhirnya kita gelabakan. Kan gitu. Maka yang tidak ada kata lain, kita belajar dan belajar sajalah. Karena belajar itu mengulangi kembali sesuatu yang pernah kita ingat, tapi kita lupa. Itu. Jadi ruh itu dia tahu. Tahu awal, tahu akhir, tahu zohir, tahu batin. Tapi dia lupa. Maka jemput kembali sesuatu yang lupa tadi. Itulah belajar. Nah, yang kita sayangkan adalah orang yang tidak mau belajar.
Dia tidak mau lagi menjemput kembali sesuatu yang dia pernah ingat, kemudian dia lupa. Dia tidak mau. Dia sibuk dengan cari uang, cari uang, cari uang. Untuk apa? Makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan. Kemudian dia merasa puas dengan pencapaian itu. Apakah itu bagus? Bagus. Bagus. Kalau kita banyak uang, kita kaya raya itu bagus. Tapi untuk menunjang hakikat tujuan hidup. Jangan sampai hakikat tujuan hidup kita lupa, tapi kita fokus kepada pencarian materi tadi. Nah, ini yang gawat. Habis masa hidup kita, mati tubuh kita, kita kembali kepada Tuhan. Semua yang kita capai tadi diambil orang semua. Dipakai orang semua, maaf, termasuk istri kita juga diambil orang, dipakai orang. Allah alam mereka akan ingat kita. Maka kita silakan mencari uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita mudah melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan daripada Tuhan kepada kita. Itu. Makanya kalau orang-orang yang, maaf ya, yang jauh daripada ajaran Allah dan Rasul, mereka kebingungan dengan kekayaannya, dengan harta bendanya. Bukti kebingungan ada di antara mereka yang mati bunuh diri loh. Melemparkan diri dari atas bukit ke jurang, menabrakkan diri kepada kendaraan, meminum racun, menembak kepala. Ada. Bukan orang miskin, orang kaya raya. Nah, kalau dapat dengan kita kan, waduh, alangkah enaknya punya uang banyak, harta banyak. Kita kumpulkan orang di rumah kita atau di musola kita, kita bikin acara pembagian. Kan enak kalau berbagi itu. Kita makan, orang makan. Kita senang, orang senang. Kita bahagia, orang senang. Bahagia juga. Kan enak. Kita sibuk dengan itu, tidak apa-apa. Sampai kita mati begitu, tidak apa-apa. Artinya apa? Hidup kita penuh kebahagiaan, ketenangan. Nah, itu yang diharapkan. Itulah kekayaan sejati. Oh, kalau kita tidak punya uang bagaimana Pak Abu? Ya, kita punya kawan, punya teman. Ya, bisik-bisik lah dengan mereka itu. Tolong dong, saya punya acara ini. Mereka tidak mungkin tidak menolong. Pasti mereka membantu. Selama itu untuk kebaikan ya. Tapi kalau kita minta uang kawan, kita ambil sendiri, tidak kita berikan kepada orang, itu bermasalah. Kepada siapa? Bukan pada kawan tadi. Bukan pada teman tadi, tapi kepada bos. Bos besar Allah itu. Kamu ini gimana nipuin orang lulu. Suatu ketika akan terbongkar. Banyak itu saudaraku. Maka ikhlas-ikhlaslah. Apalagi jika ada orang di WA, dia WA Pak Abu Fikri, saya udah lebaran udah 4 hari lagi nih, lebaran 4 hari lagi, uang belum masuk-masuk, ini gimana? Tolong dong kalau ada rezeki bantu saya. Ya kita jawab insya Allah. Ada lagi, aku ini sudah 1 bulan tidak kerja karena jatuh dari motor, luka lecet. Tolong dong kalau ada rezekinya, insya Allah. Di hati kita itu terpaku, tertanam, walaupun uangnya belum ada. Tapi setelah kita iakan, masuk uang itu. Maaf, di WA itu, mohon Ustadz berkenan menerima, terima kasih atas pemberiannya. Saya ucapkan begitu. Ada lagi yang masuk, terima kasih atas pemberian. Kenapa? Karena ada keinginan kita memberi orang. Sementara kita tidak punya uangnya. Allah kirimkan melalui orang lain. Tapi catatan ikhlas. Ikhlaslah. Itu saudaraku. Tidak usah takutlah dalam hidup ini. Kalau masalah dunia ini sudah diatur oleh Allah. Seterperinci mungkin sudah. Tetapi ingat, akhirat itu kita yang berusaha. Kita yang mengusahakan saudaraku. Gitu. Makanya kita lahir, hidup berapa tahun, biaya hidup itu sudah diukur oleh Allah itu. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Makanya kita tidak boleh mengambil hak orang, korupsi. Saya katakan, ketika kita korupsi, mengambil hak orang, itu sama dengan kasbon. Kalau orang PNS ya PNS atau apa namanya ya, pegawai negeri itu, gajinya sebulan 10 juta, katakanlah begitu ya. Baru pertengahan bulan dia kasbon, dia minjam sama kantornya itu 5 juta. Apakah nanti dia menerima gaji 10 juta juga? Enggak lah, karena sudah dibayar, sudah diambil 5 juta. Pasti dia menerima 5 juta. Yang jadi masalah hidup kita, kalau kita hari ini mengambil hak orang, mencuri hak orang, sejatinya itu rezeki kita. Tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, kita mempercepat untuk dapat untuk diri kita. Sementara mungkin itulah biaya kita hidup 5 tahun lagi sebelum kita meninggal. Kalau itu terjadi, bayangkan 5 tahun kita tidak menikmati rezeki itu.
Makanya kita tertidur di atas kasur, bergerak atas kursi roda, makan ini tidak boleh, minum ini tidak boleh, macam-macam itu. Itu efek daripada kita sudah duluan ngambil. Asal kita paham itu tidak mau kita ngambil, saudaraku. Biarlah kita butuh uangnya datang, kita butuh uangnya datang. Tidak apa-apa. Kita hidup tidak seperti orang lain kayanya. Tidak apa-apa. Kaya miskin itu hanya peranan. Peranan itu. Banyak orang yang maaf ya, akal pikirnya tidak terlalu tajam, prestasinya tidak terlalu besar. Jadi orang kaya, jadi pejabat. Itu peranannya dia. Kita di sekolah dulu pintar, bintang kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu juara umum, hebat. Setelah kita hidup di masyarakat malah jadi ustadz. Pakai motor butut dia, enggak apa-apa. Kita dapat makan minum daripada sokongan atau pembayaran daripada teman-teman kita untuk menjalankan dakwah kita terima. Kita syukuri. Kita sehat, keluarga senang, bisa ngajak kawan makan, nraktir makan walaupun sedikit. Kalau ada rezeki bisa kita bagi-bagi. Itu sudah cukup. Itu peranan kita. Itu. Nah, kalau kawan kita tuh pejabat, uangnya banyak, itu peranannya dia. Makanya kita diajak paham dengan dunia perfilman. Dunia perfilman itu, kalau kita pengen tahu betul, antara produser, sutradara. Produser itu orang yang memiliki alat, memiliki biaya, membayar proyek film itu. Di situ ada rumah, ada kendaraan, ada baju bagus, ada uang berpeti-peti. Itu. Nah, sutradara itu yang menyusun ceritanya, menyusun kisahnya dengan beberapa skenario. Oh, Pak Abu Fikri jadi peran utama dalam film itu orang kaya raya. Udah pasti Pak Abu Fikri dipinjamkan rumah besar, dikasih mobil mewah, baju mentereng, ada uang bertas-tas. Itu dalam film. Itu. Oh, Pak Ahmad dia jadi asisten rumah tangga. Dia diberi peci, diberi sarung, diberi baju pas-pasan, anduk, dikasih sapu, sekop macam-macam itu. Itu hanya peranan. Selesai film dilaksanakan, yang diterima oleh Pak Abu Fikri itu hanya honor. Honor main film berperan sebagai peran utama tadi. Si Ahmad tadi berperan sebagai OB, asisten rumah tangga. Dia terima biaya atau honor sebesar itu. Nah, enggak ada Pak Abu Fikri bawa rumah, mobil, pakaian bagus, uang sepeti-peti. Bukan, itu bukan milik saya, itu milik produser. Nah, begitu juga si Ahmad tadi, baju jelek, sarung, anduk, sapu, itu milik produsen, akan dikembalikan kepada dia. Yang kita terima hanya honor. Itulah kehidupan, saudaraku. Antara kita sebagai orang besar, antara yang lain sebagai OB atau figuran, itu hanya peranan saja. Nggak usah kita iri, wah saya kok dia peranannya begitu, saya begini. Nggak usah, karena sutradara itu paling mengerti, memposisikan gitu. Nah, untuk seorang peran utama itu perhatikan, orangnya ganteng misal ya, orangnya ganteng, penampilannya oke gitu. Nah, untuk yang OB-OB, yang asisten rumah tangga, yang culun-culun, nah, itu memang sengaja diciptakan. Bahkan bentuk wajah kita itu berbeda-beda, itu hanyalah peranan saja. Masa iya Ustadz tuh peranannya kayak garong, mukanya sangar, matanya merah, kan tidak nyambung. Peranannya mukanya putih, bersih, banyak senyumnya. Itu peranan saja. Tapi jangan diartikan, oh Ustadz itu bagus karena wajahnya bagus. Preman itu wajahnya sangar, bagus, jelek. Nggak begitu juga. Makanya Allah tidak menilai kita dari penampilan, tapi dia menilai dari hati. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak pernah mempersoalkan bentuk dan rupa kamu, gaya kamu, mau berjenggot, mau bersalapan, tidak ada itu. Tapi yang dilihat oleh Allah, bagaimana rasa batinmu dalam dirimu, terhadap keluargamu, kaum kerabatmu, dan masyarakatmu. Itu yang Allah nilai. Mau kita reggae, jelek, hitam, kalau hati kita bersih, suci, akan putih dilihat orang. Akan jernih dilihat orang. Daripada muka kita putih, ganteng, tapi hati kita getir, pahit. Akan pahit dilihat orang. Akan getir dilihat orang. Itu sinyal yang nyata jika kita mau memahaminya.
Gitu saudaraku. Ya, jadi jangan cepat mengharamkan yang halal ya. Dan menghalalkan yang haram pun tidak boleh juga gitu. Nah ini ada firman Allah nih. Ini saya ambil sedikit ya dari surat Al-A'raf. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, kata Jibril ya. Kata Jibril kepada Muhammad, "Hei Muhammad, qul, katakan." Kepada siapa ya Jibril? Saya katakan kepada umatmu, kaummu, masyarakatmu, kepada kaum kerabatmu semuanya, termasuk Abu Fikri S yang tinggal di Bengkulu itu. Katakan kepada dia itu. Nah, kul man haroma zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Nah itu. Kul hiya lillazina amanu fil hayati dunia kholisatan yaumal kiamati. Kazalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamuna. Nah itu bahasa Arab yang tidak fasih. Kita maklumi saja karena bukan orang Arab. Apa terjemahannya? Nah, katakanlah hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Apa yang akan kusampaikan Jibril? Nah, ini dia. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Jadi perhiasan itu saudaraku artinya yang memperindah diri kita itu. Suara kata dan penampilan itu kan indah. Pakaian dan gelang cincin. Nah itu. Termasuk suara kata dan nyanyian yang kita buat. Kalau itu adalah untuk memperindah rasa batin kita. Itu perhiasan loh. Ditanya oleh Allah. Siapa yang mengharamkan dia itu? Nah itu kan rezekinya aku kata Allah. Rezeki itu artinya pemberianku kepada mereka gitu. Nah. Dan mereka tidak punya itu. Aku yang memberikan gitu. Lalu siapa yang berani mengharamkannya? Nah, zina itu artinya perhiasan. Termasuklah suara kata dan bahasa. Termasuk nyanyian yang kita nyanyikan itu perhiasan. Itu untuk memperindah. Untuk menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan batin kita. Syukur-syukur orang terhibur. Kalau orang tidak terhibur ya tidak apa-apa juga. Yang penting kita terhibur dengan karya kita sendiri. Gitu. Karena orang yang baik itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah melalui apa yang dia miliki. Nah dia bisa menikmati apa yang dia miliki. Wah itu luar biasa. Ini kan ada orang sudah punya tapi dia tidak mensyukuri apa yang dia punya. Kita walaupun kecil, walaupun tidak bagus, walaupun tidak sehebat penyanyi-penyanyi yang lain, kita tapi senang mendengar. Jadilah itu. Karena pada sejatinya kita menghibur diri, bukan menghibur orang. Tapi syukur-syukur kalau orang terhibur dengan lagu kita. Apalagi lagu Kus Plus itu lagu orang tua-tua itu. Pencinta Kus Plus itu rata-rata 50, 60, 70-an. Kalau anak-anak baru, enggak kenal itu. Enggak kenal. Tapi ingat loh, lagu Kus Plus itu legendaris. Melegenda itu. Banyak lagu-lagu baru oleh penyanyi top. Enggak sampai 2 tahun selesai. Bahkan tuh diulangi lagi oleh generasi berikutnya. Enggak tahu dia lagu apa ini. Tapi kalau Kus Plus, The Mercies, Delwit, Favorite Group, apalagi itu, Delwit. Nah itu, wah itu keren. Termasuk lagunya Bang Deddy Dores. Nah, kalau rock siapa? God Bless. Nah, itu size dah banyak itu ya. Nah itu. Jadi kembali kepada cerita tadi. Dikatakan lagi, katakanlah hai Muhammad. Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman. Kan jelas kalimat itu. Semua yang aku anugerahkan kepada hamba-Hambaku itu untuk orang yang beriman dan untuk orang yang tidak beriman. Tapi nilainya baik, positif gitu nah. Gitu. Dalam kehidupan dunia. Nah kan jelas di dunia ini seperti itulah kisahnya. Nah tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat, pada hari didirikan kebenaran. Itu. Nah berarti apa yang kita buat dalam bentuk seni, keindahan, perhiasan ini untuk mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, itu akan khusus jadinya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Niatnya untuk kebayan kebenaran menuju Allah dan Rasul. Bukan untuk ria-riaan, tidak.
Itu. Nah, bagi mereka yang ingkar ya mungkin ya sebatas dunia saja, gitu kan ya. Nah, demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Nah, kan jelas itu. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, cerita ini adalah cerita ayat hanya untuk orang yang tahu saja. Ayat itu bukan tulisan, bukan suara, bukan kata, bukan yang ada pada kitab Quran itu. Kan gitu. Ayat itu yang dalam dada itu. Ruh itu ayat. Seketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Kan ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal kitab? Kitab itu apa?" "Kitabul Quran," kata beliau. Kitab itu adalah Quran, bacaan. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mahwal Quran?" Dijawab oleh Nabi pada surah Al-Ankabut ayat 49. Kan jelas kalimat itu. Bal huwa ayatu bainatu fisudur alladzina ilmi wa may yajadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itulah Quran itulah ayat dalam dada kamu. Dia itu terang, dia itu sinar, dia itu cahaya. Namanya ilmu. Tidak dimendustakan dia kecuali orang yang zalim. Siapa orang zalim? Ya ini yang padanya ada hawa nafsu dunia syaitan itu. Jadi ayat itu bukan tulisan, bukan kata, bukan yang ada pada kitab Quran, tidak. Ayat itu dalam dada kita. Nah, itu dia yang tahu. Nah, jadi dijelaskan oleh Allah, diingatkan kembali. Jadi begitu saudaraku, jangan cepat mengharamkan. Karena tidak semua yang diharamkan oleh Allah itu haram. Kita harus tahu rahasia di balik semua itu. Ya, tidak semua yang dihalalkan oleh Allah itu halal. Ada kalanya dia akan haram. Makanya keluar kalimat saya dulu. Ada kebaikan di dalam keburukan. Ada keburukan di dalam kebaikan. Kan pernah saya sampaikan dahulu. Sebagaimana Nabi Khidir itu membocor kapal. Ya, membunuh anak kecil. Membangun rumah yang tidak diperintahkan. Itu buruk semua itu. Dalam pandangan Nabi Musa. Apalagi dalam pandangan kita. Ternyata itu ada kebaikan kebenaran kata Allah. Kenapa dia bocor kapal? Karena kapal mau dirampok orang. Ini kapal orang miskin loh, orang baik loh. Nah, dengan dibocorkan orang tidak jadi merampoknya. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Karena emak baknya itu orang baik. Ustadz dan ustazah. Ahli sorga. Sementara anaknya bajingan. Takdirnya masuk neraka. Tapi karena bapak emaknya minta supaya mereka satu keluarga itu, satu di dunia, satu di akhirat, satu dalam surga, maka anaknya harus dibunuh waktu kecil. Gitu. Nah, kenapa rumah itu harus diperbaiki? Padahal orangnya tidak tahu, orangnya pun tidak memerintahkan. Karena di bawah rumah itu ada emas, perak, uang milik anak yatim. Nah, anak yatim ini sedang berangkat keluar kota dengan orang yang punya rumah. Kalau dia roboh kan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Daripada itu terjadi, mari kita dirikan wahai Musa rumah itu. Nah, Musa tidak menangkap itu. Apalagi kita. Nah, itulah kebaikan di dalam keburukan. Nah, kalau keburukan dan kebaikan bagaimana Pak Bu? Nah itu contohnya yang setiap 5 tahun sekali itu. Kita kenal tidak, bersilaturahmi tidak pernah. Tahu-tahu ujuk-ujuk bawa tas. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sanakku. Nah ini kenalkan saya Abu Fikri. Mohon doanya ya, saya mau calon jadi wali kota Bengkulu loh. Nah, ini ada sedikit bingkisan. Jangan lihat bingkisannya, lihat keikhlasan saya, kata Pak Abu Fikri. Dalamnya ada sarung, ada baju koko, ada peci, ada amplopnya loh. Nah, jangan lihat amplopnya, tapi lihat isinya. Isinya banyak, 500.000, 1 juta, mungkin 10 juta juga, mungkin. Nah, itu. Supaya apa? Supaya mereka mendukung saya jadi wali kota. Lalu saya kemana selama ini? Kenapa tidak bisa silaturahmi? Karena ada kebutuhan saja. Jika saya menang, sudah, tidak akan datang lagi saya. Tidak akan bisa silaturahmi lagi. Jangan-jangan saya tidak kenal lagi dengan orang yang saya datangi tadi. Nah, itu apa itu? Keburukan dalam kebaikan. Nah yang bagus itu bagaimana? Ya selalu bersilaturahmi, selalu berkawan, berteman, bersahabat, selalu memberikan suka duka. Kalau ada rezeki bagi-bagi, ya itu yang benar. Nah jika mau calon datangi orang itu, itu pas. Ini ndak ujuk-ujuk, bawa calon baru mau datang. Udah tuh ndak datang-datang lagi. Nah gitu saudaraku ya. Nah kita tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan, tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan.
Yang haram dan halal itu sudah jelas. Yang baik dan buruk itu sudah jelas. Mana dianya? Ada pada diri kita masing-masing. Qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi. Kan ada itu di akhir surat surah Al-Baqarah 256. Nah, itu kan ada di bawah ayat kursi itu. Sudah jelas yang baik itu ada dalam yang buruk. Yang lurus itu adalah dalam sesat. Nah, sungguh jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisamalah wallahu samiul alim. Sudah jelas yang sesat itu ada petunjuk. Ada petunjuk itu alam sesat. Sudah jelas. Mana dianya? Seketika kita melaksanakan keburukan, itulah yang sesat dalam kebenaran. Seketika kita melaksanakan kebaikan, itulah kebaikan dalam kesalahan. Yang sesat itu siapa? Tubuh. Yang benar itu siapa? Roh. Nah, kan jelas. Yang sesat itulah tubuh, yang lurus itu, yang jujur itulah roh. Seketika dia berbuat, itulah yang baik berada dalam yang buruk. Nah, seketika roh itu, tubuh itu melakukan keburukan, dia kan ada bersama roh. Jadi yang baik ada dalam yang buruk ada dalam yang baik. Itu sejatinya menceritakan tubuh kita sendiri. Tidak kita cerita orang lain. Selama kita berbuat yang sesuai dengan rasa batin kita, menurut Allah dan Rasul itu yang halal. Nah, selama kita berbuat sesuatu, sebenarnya hati kita menolak. Kita tahu itu. Allah dan Rasul pun tidak suka. Itulah yang haram. Jadi dosa itu apa? Dosa itulah yang menggelisahkan diri. Itu saja. Kalau kita tidak gelisah, ya tidak usah. Tidak usah itu kita katakan dosa. Ada Pak Abu Fikri itu biasa mencuri, biasa berzina, dia aman-aman saja. Iya, karena udah terbiasa, hatinya sudah mati. Maka rasa itu tidak nyata lagi, karena kebiasaan. Tapi awal-awal dulu gemetar. Mau berzina gemetar, mau mencuri gemetar. Kenapa? Ada suara batin yang benar mengatakan, jangan lo, jangan lo. Tapi dia paksakan, ya sudahlah. Diulang lagi, akhirnya berkali-kali, sudah. Merasa nyaman aja. Nah, merasa aman saja terhadap apa yang dia lakukan pada keburukan, kesalahan. Sudah, rohaninya sudah mati fungsi. Sinarnya sudah redup. Tidak mampu melihat yang hak dan yang batil. Yang patut dan tidak patut. Akalnya sudah tidak normal lagi, saudaraku. Oke, itu aja. Ya. Jadi, ya terlalu panjang Pak Abu Fikri menguraikan. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita menyanyi, artinya kita bersuara berkata. Itu pun terbatas berdasarkan bait-bait. Tergantung kata-kata kita. Kalau kata kita tidak menyakiti orang, tidak menodai hak orang, tidak membawa kepada sensualitas seksual. Ya, sebenarnya kita ngomong seksual juga tidak ada dosa juga. Ya, cuma kita tidak enak dengarnya itu. Seperti belah duren, kan ada lagu tuh belah duren, macam-macam itu. Seketika aku mencium memelukmu. Kalau itu cerita kepada istrinya gimana? Seketika aku mencium memelukmu wahai istriku dalam impianku saat itu. Nah, dikatakan dosa juga. Tapi kan tidak patut juga, ngapain kita ngomongin itu di luaran? Apa ada cerita lain? Nah, tapi kebanyakan itu sensualitas seksual itu antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Nah itu, ya jangankan suara katanya, perbuatannya itu sudah tidak benar. Maka itu tidak usah kita katakan, tidak usah kita nyanyikan. Cukup kita melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan. Jangan kita menyalahkan seketika kita mencintai seorang perempuan. Itu normal. Ya, seperti yang dikatakan lagu Kus Plus ya. Pagi yang indah sekali, ya itu. Membawa hati bernyanyi. Dia menceritakan dia merana ditinggalkan seorang yang dia cintai. Itu normal. Tidak berdosa itu. Kita mencintai perempuan. Itu kan awal dari kita jadi dengan dia. Mencintai dulu. Kemudian mengasihi, kemudian menyayangi. Kan tidak ada cerita sentuh-menyentuh itu. Normal itu. Nah, kemudian kita diladikannya burung kenari. Setiap pagi selalu bernyanyi. Mengapa kau bersedih? Karena tinggalnya kasih sama dengan aku, kata dia. Itu karya Mas Tony.
Sama juga harapanku yang saya nyanyikan itu. Menceritakan seorang gadis, seorang yang dicintai, tahu-tahu dia meninggalkan kita. Dan tak tahu kemana dia. Zaman dulu kan begitu, tidak ada HP, tidak ada surat apa-apa, mungkin begitu. Ya, oke lah, itu saja dulu. Semoga saudara-saudaraku sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, bahagia selalu, bersihkan hati, ya, bersihkan diri, jauhkan rasa iri dengki kita kepada orang, jauhkan saudaraku. Bahagia itu sangat mudah. Kalau kebencian iri dengki itu sudah hilang dari hati kita terhadap kebahagiaan orang lain, udah kita akan bahagia. Ya, yang susah itu kita melihat orang bahagia kita tidak senang, melihat orang ketawa riang kita benci, itu jangan itu. Itu merusak diri kita. Tidak ada urusan kita itu, mereka mau kaya, mau pintar, mau ganti-ganti mobil, itu kita syukuri saja. Alhamdulillah tetangga aku mendapatkan rezeki yang banyak. Karena peranannya begitu. Tidak usah kita ikut-ikutan pula dalam artian membenci ya. Tapi kalau mendoakan tidak apa-apa, bahagia tidak apa-apa, silakan saja. Gitu. Ya. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.